warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamil muttaqin wa qaidil ghuril muhajjalin wa syafi'il mudnibin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, para penisco, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Sirajul Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, agar tidak salah paham, saya sedikit konfirmasi terkait pernyataan sebelumnya, bahwa di Al-Quran tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa Allah itu wujud. Bagaimana ini? Padahal Al-Quran adalah sumber segala sumber hukum, sumber segala pengetahuan. Maka tidak mungkin kalau di Al-Quran itu tidak ada yang menyatakan bahwa Allah itu wujud atau ada. Apalagi menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Jauharut Tauhid, sifat wujud atau sifat ada itu adalah sifat yang paling utama dari 20 sifat wajib Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya pernyataan bahwa di Al-Quran tidak ada yang menyatakan bahwa Allah itu wujud, itu adalah pemantik supaya kita benar-benar terhentak berpikir, masuk gak ono ya gitu. Itu sudah disampaikan juga oleh Kiai Haji Said Agil Sirot, mantan ketua PBNU, di YouTube-nya ada. Kemudian di webnya Ustadz Habib Quraisy Shihab, beliau adalah ahli Quran, ahli tafsir yang biasanya dengan Gus Bahar. Jadi begini, Al-Quran secara letterlet memang tidak tersurat, tidak tertulis bahwa dalam teksnya itu menyebutkan Allah itu wujud. Wujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ada. Tidak dijumpai di ayat Al-Quran la wujudan illa ana, la wujudan illallah, enggak ada. Tapi nah ini, innani anallaha la ilaha illa ana, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku. Jadi inilah yang ditafsirkan oleh Imam Asy'ari, bahwa la ilaha illa ana itu ditafsirkan sebagai la wujudan illa ana. Jadi tidak ada Tuhan selain aku ditafsirkan wujud, yaitu tidak ada yang wujud kecuali aku, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi seperti itu. Jadi mulai awal Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah di Al-Quran, ada namanya, berarti Allah itu ada. Sampai Anas
Maliki yaumiddin, aku berlindung kepada rajanya manusia. Berarti raja manusia. Allah itu berarti ada. Al-Quran dari awal sampai akhir itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Bahkan adanya Al-Quran itu menunjukkan adanya Allah. Loh, ini ada Al-Quran, itu adalah kalamullah, berarti Allah itu ada. Begitu Bapak Ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, masuk ke berikutnya. Kita ini sudah hidup di dunia ini 40 tahun. Ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70. Artinya apa Bapak Ibu? Nah Bapak, artinya kita sudah 40 tahun ke atas itu artinya apa? Napa? Wah, baru lahir ada yang mendekati mati mboten. Biasanya ini guyonannya bapak-bapak, biasanya Pak Teguh. Kalau 50 itu sudah waktunya tukar tambah. Biasanya ditukar yang lebih muda 25-an 2. Oh ngaten nggih. Itu guyonannya bapak-bapak, tapi sebenarnya yang guyon-guyon seperti itu biasanya takut Bapak Ibu, ibu-ibu jangan khawatir. Nah, yang kurang guyon kadang-kadang nanti yang bahaya. Bapak Ibu, kita hidup di dunia sudah 40 tahun, bahkan lebih. Menurut jenengan, kita di dunia ini tujuannya untuk apa dan mencari apa? Kita sudah 40 tahun lebih. Kita hidup di dunia ini tujuannya apa sih? Mencari apa? Nah, monggo. Pak Lukman, Pak Lukman disebut. Napa Pak Lukman? Wah, untuk mencari ridha Allah. Tidak ada yang betul, tidak ada yang salah. Monggo Bapak Ibu, ini kan menurut kita. Nah, menurut Pak Haji Agus, apa Pak Haji? Apa? Oh, oke, beribadah menurut Abah Haji Giono tidak kecuali untuk beribadah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah. Bapak Ibu, saya tadi cari di Google, di internet, di AI, ChatGPT, ternyata sudah ada survei seluruh dunia. Untuk apa sih manusia hidup itu? Ternyata di Bank Dunia, Bank Data Dunia, itu menunjukkan bahwa manusia hidup itu tujuannya adalah satu, bermakna. Yang kedua, bahagia, tenang. Yang ketiga, itu untuk keluarga. Yang keempat, untuk kesehatan. Dan yang terakhir, kelima, itu untuk sukses. Itu versi dunia, survei manusia sedunia. Tapi mungguh kersane Allah, menurut Allah, untuk apa tujuan penciptaan ini? Kita diciptakan itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia diciptakan itu adalah sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah niku napa Bapak Ibu? Khalifah itu wakil. Khalifah itu pengganti. Kita ini adalah pengganti wakilnya Kanjeng Nabi Muhammad. Untuk apa? Nabi-nabi itu diciptakan, kita diciptakan
adalah untuk mengkampanyekan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah di muka bumi ini kecuali Allah. Tugasnya para nabi itu adalah untuk memaklumatkan bahwa tidak ada yang paling sakti, tidak ada yang paling dikdaya di dunia ini kecuali Allah. Loh, untuk memaklumatkan itu loh Bapak Ibu, sampai Khadijah yang paling kaya hartanya habis. Loh, untuk apa ya? Untuk memaklumatkan itu. Kanjeng Nabi menikahi Khadijah yang paling kaya untuk memaklumatkan itu. Nah, tapi memaklumatkannya dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Seperti kita kepada anak, ya opo anakku ini paham sampai dikasih permen, dibelikan jajan. Nah, seperti itu harapannya dengan akhlak yang baik sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Illa liya'budun. Di situ ada illa. Illa di situ mengandung makna lil akibah dan lis sayrurah. Artinya sebelum menyembah itu harus mengenal siapa yang disembah. Jadi hakikatnya penciptaan manusia tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua yang terjadi di dunia sekarang ini itu adalah anugerah besar mengulang yang terjadi di zaman azali. Sekali lagi, semua yang terjadi di bumi, di kehidupan ini hanyalah pengulangan yang terjadi di alam ruh sebelumnya. Ini dijelaskan dalam kitab Daqa'iqul Akbar. Daqa'iqul Akbar. Makanya kadang kita seperti ini, loh, kayak wis tahu ya, kayak pertemuan seperti ini kan kayak wis tahu ya. Kadang kita kemana gitu, kayak aku tahu pernah kesini ya, cuma kapan? Nah itu sebenarnya sudah terjadi di alam ruh. Kita duduk seperti ini. Nah, Pak Lukman yang sekarang duduknya menghadap ke kamera, nah itu apakah sudah di skenario tadi? Tidak. Ini sebenarnya sudah ditata oleh Allah. Jadi kejadian yang ada di bumi itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah yang muqtadir. Tidak ada kecil apapun yang terjadi tanpa skenario Allah. Jadi semuanya, bahkan volumenya air hujan, ada yang kecil, ada yang besar, jatuhnya di mana, itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita harus yakin, la tataharraka dzarratun illa biiznillah. Tidak ada sebutir debu pun yang berjalan jatuh tanpa seizin Allah. Itu debu, apalagi kita yang besar seperti ini. Semuanya itu benar-benar sudah diatur oleh Allah. Nah, inilah Bapak Ibu yang menunjukkan, disimbolkan dalam tawaf. Rahasianya tawaf itu di sini. Tawaf itu apa dalam kehidupan kita? Hidup ini, tawaf itu menunjukkan pengulangan. Itu lambangnya adalah tawaf. Setiap hari, jadi orang tawaf itu berputar mengelilingi Ka'bah.
Tujuannya untuk apa? Untuk mendekat, mencapai intinya inti. Kita setiap hari ini tawaf. Darah kita selalu berputar mengelilingi jantung. Kita, saya terutama, tiap hari berangkat pagi, pulang sore, besok berangkat pagi, pulang sore, terus berputar. Itu tawaf. Kita semua, Bapak Ibu, besok hari ini kita sholat 5 waktu, kemudian nanti ada maksiat, besok sholat lagi, itu adalah pengulangan-pengulangan. Terus begini, ibadah, sholat. Nah, tawafnya zikir itu diulang-ulang. Bahkan rokaat sholat itu juga diulang-ulang, pengulangan terus-terus. Tapi intinya adalah untuk terus semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada intinya inti. Jadi intinya tawaf adalah berkeliling, berputar, mengulang-ulang, menemukan intinya inti, yaitu menuju ke pusat atau inti, yaitu kesempurnaan dekat dengan Allah. Jadi tawaf, kehidupan kita sama dengan tujuan penciptaan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kisah yang akan saya sampaikan ini adalah kisah perjalanan spiritual menuju puncak kedekatan bersama Allah, versinya Sunan Kalijaga yang ditulis dalam kitab Serat Syekh Malaya. Wah, ini saya pengantar Bapak Ibu. Jadi kita akan membahas bersama-sama perjalanan spiritual manusia menuju puncak kedekatan bersama Allah, versinya Sunan Kalijaga dalam kitabnya Serat Syekh Malaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Sirajul Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah. Cerita, di rumah Pak D saya, itu ada gambar bau besar di ruang tamu. Gambarnya apa? Gambarnya Bima. Wah, yang bapak-bapak yang sepuh-sepuh insya Allah paham. Kalau saya wayang enggak paham. Bima itu sedang membunuh ular yang melilit dirinya dengan kukunya, senjata yaitu pancanaka. Saya lihat, wah, Pak D ini kejawen ini. Saya pikir begitu. Ternyata begitu di mbah, di mertua, kemudian di sana di Jogja, Jawa Tengah, semakin banyak. Wah, kok banyak ini ya? Wah, ini hati-hati, harus hati-hati ini kejawen ini. Saya seperti itu Bapak Ibu. Biasa Ustadz metesek kan gitu ya. Katanya Yai kemarin, Ustadz metesek. Karena wah ini saya harus hati-hati, jangan-jangan ini kejawen. Nah, kenapa? Biasa, karena saya dulu itu SD sudah selain sekolah itu di madrasah. Kemudian SMP sama bapak saya itu disuruh ngaji kurang lebih 2 kilo, itu 2 kilo 3 kilo itu di lingkungan pesantren, tapi belum mondok. Yang mondoknya pada saat SMA di dekatnya rumahnya Pak Parman di sana, di Krepet sana, di pesantren Al Ihsan bersama Yai Hanan dulu. Kemudian pada saat kuliah di Gading pesantren sini bersama Yai Ahmad Arif Yahya. Nah, oleh karena itu, wah, guaya ini cocok ini, seperti itu. Padahal sebenarnya kita nggak tahu intinya, makanya ini pelajaran bagi saya. Ternyata
ilmu kita itu seperti bahasanya setetes air di lautan. Banyak yang kita itu nggak tahu. Sama dengan kita melihat kalau ada orang tumpengan. Wah, iki koyoke gak pati pas iki. Di Islam koyoke gak ono. Karena kita belum tahu saja makna yang ada di dalamnya. Ziarah wali, minta ke kuburan. Karena kita nggak tahu dalamnya. Sebenarnya dalamnya kita mintanya kepada Allah. Cuma dengan mendoakan ahli kubur, barokahnya nanti melimpah kepada kita. Para wali yang kita doakan, nanti barokahnya mendoakan kita, beliau. Dan kita tetap mintanya kepada Allah. Itu intinya. Nah, begitu juga dengan gambarnya Bimo tadi, Bapak Ibu. Nah, ini yang pewayangan yang sering melihat gambar-gambar itu, hingga suatu saat pernah dibahas oleh guru saya, Mbah Hasyim, Kiai Haji Hasyim Adnan, oleh Kiai Haji Gus Rafiq Ridwan, bahwa sebenarnya gambar itu adalah melambangkan perjalanan spiritual manusia. Kok bisa ya? Ternyata itu adalah ijtihadnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu membuat cerita namanya Dewa Ruci. Ruci itu maksudnya ruh suci. Itu adalah cerita carangan. Cerita carangan itu cerita yang tidak ada di aslinya. Jadi di asli di pewayangan India itu nggak ada. Itu adalah cerita asli Indonesia. Itu adalah ijtihadnya Sunan Kalijogo yang menerjemahkan dari kitab Syekh Malaya itu dijadikan sebuah cerita, yaitu Dewa Ruci. Bagaimana ringkasan ceritanya? Nah, ini ringkasan ceritanya begini, Bapak Ibu. Bima ditugaskan oleh gurunya, namanya Durna, pendeta Durna itu gurunya. Sebenarnya pendeta Durna ini sifatnya agak licik, ya. Untuk ditugaskan untuk apa? Mencari air kehidupan, yaitu Tirta Perwitasari, yang akan dapat membuat Bima mencapai kesempurnaan hidup. Wah, Bima semangat karena untuk mencari kesempurnaan hidup. Apa sih yang dicari ini? Ya kesempurnaan hidup. Nah, perintah itu sesungguhnya adalah siasatnya Durna untuk melenyapkan Bima. Tapi Bima tetap menjalankan titah sang guru. Meskipun dilarang oleh keluarganya, saudara-saudaranya, Bima tetap mencari air kehidupan itu. Nah, dari cerita awal ini, tujuannya adalah Tirta Perwitasari. Tirta itu air, Perwita itu bersih secara lahir, Sari itu adalah inti, yaitu batin. Mengandung makna mencari kebenaran hakiki. Hakikat esensi hidup yang sebenarnya itu yang dicari. Bahasa Jawanya sangkan paraning dumadi. Jadi dari paragraf pertama cerita tadi, syarat untuk spiritual manusia jalan pertama sebagai ahli tasawuf, menurut tasawuf yang pertama adalah mulazamah, yaitu patuh kepada guru. Patuh kepada guru. Jadi kalau kita menjadikan seorang guru, kita punya kewajiban untuk patuh. Bapak Ibu, kalau punya guru spiritual, kalau sudah wafat, silahkan difatihai. Beliaulah yang akan membimbing kita. Insya Allah akan terus membimbing kita dalam kehidupan ini. Yang selanjutnya, perjalanan pertama Bima
itu menuju gunung. Namanya Gunung Raksamuka. Setelah itu melewati hutannya namanya Tibraksara, kemudian sampai ke gua. Ternyata apa? Di sana tidak menemukan air kehidupan itu. Justru yang ada adalah raksasa besar. 2. Nama raksasanya adalah Rukmuka dan Rukmakala. Sehingga terjadi perkelahian sengit. Tidak ada yang selama ini bisa mengalahkan. Akhirnya Bima bisa mengalahkan 2 raksasa ini. Artinya apa ya? Raksamuka itu artinya gunung. Raksamuka itu adalah Raksa itu memelihara, muka wajah. Artinya kita harus bisa memelihara diri kita, yaitu pengendalian diri. Hutannya Tibraksara. Tibrak itu prihatin, soro itu ya soro. Pokoknya seperti rewepot tajam seperti pisau. Melambangkan perjalanan naik, bahwa menuju Allah itu adalah pendakian. Menuju Allah itu seperti pendakian, berat karena ke atas. Oleh karena itu namanya pendakian. Barang yang dibawa jangan banyak-banyak. Kalau bawa barang, makanan, uang, jangan banyak-banyak. Bagaimana jalan untuk menuju Allah itu terjal dan mendaki. Jadi harus kita transfer yang kita bawa itu. Kita sedekahkan, nanti kita ketemu di atas. Itu akan lebih meringankan. Nah, secara menurut Sunan Kalijaga seperti itu. Nah, kemudian bertemu 2 raksasa. Ini semuanya sulit, makanya disebut raksasa. Sulit untuk menaklukkan. Apa itu? Yaitu mengalahkan 2 hal besar. Rukmuka itu adalah kemukten atau kehormatan. Yang kedua, Rukmakala, kemuliaan dan atau kekayaan. Jadi yang ditaklukkan sulit adalah merasa dirinya hebat untuk dihormati dan merasa nanti untuk kita supaya kaya. Itu mencari kekayaan. Nah, 2 hal ini yang paling sulit untuk ditaklukkan. Jadi syarat yang kedua perjalanan tadi kita adalah membersihkan diri, taubat, tirakat dari kenyamanan dan meninggalkan kehormatan dan kekayaan. Begitu Bapak Ibu. Karena soro ojek abot biasanya ustadz-ustadz, nah nanti Ustadz Faiz termasuk saya itu nanti pakai dalilnya Ibnu Qayyim aja. Apa? Harta di tanganku tapi tidak masuk ke hatiku. Wah, pakai itu nanti lebih ya, karena kita bagaimanapun juga hidup sih butuh harta, kadang seperti itu. Tapi menurut versi Sunan Kalijaga itu, jadi kita harus membersihkan diri, taubat dan meninggalkan 2 hal tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian terdengar suara tak berwujud dari Batara Indra dan Batara Bayu, memerintahkan agar Bima kembali ke Astina karena air kehidupan tidak ada di gua, di gunung, di hutan tersebut. Setibanya di Astina, Bima menghadap ke Durna. Sang guru berdalih, iya, saya itu hanya menguji kamu, gak ada di sana. Bima, sebenarnya air kehidupan itu ada di dasar samudra. Akhirnya apa? Bima, karena ini air kehidupan, tetap dicari. Sampai Bima akhirnya lari ke tengah samudra. Berkat kesaktiannya, dia bertemu dengan Batara Indra, Batara Bayu, maka dia akhirnya dapat menyibak lautan dan dapat bernafas di dalam samudra. Nah, maknanya apa?
itu adalah syaratnya yaitu makomat. Makomat itu setahap demi setahap, mendapat anugerah setiap tahapan. Jadi Bima, air kehidupan itu enggak ono kok di gunung, yang ada di laut. Tapi Bima ditakdirkan harus berjalan menuju gunung, hutan dulu, baru menuju ke laut. Itu adalah takdir Allah. Tidak ada yang tidak berguna dengan takdir Allah. Ternyata ada gunanya ya. Apa gunanya? Dia mendapatkan ilmu tadi, akhirnya bisa masuk ke dalam samudera. Artinya ridho Allah, ridho akan skenario Allah, dan bersyukur ini merupakan tahap yang ketiga. Jadi ridho dengan takdir Allah. Oh, skenario Allah menurut kita kurang baik, tapi Allah itu skenario yang luar biasa untuk kita. Alhamdulillah. Ridho, bersyukur. Selanjutnya, nah ini yang ada di lambang itu. Seekor naga bernama Amburnawa yang menghuni dasar samudera itu melilit Bima. Setelah bergumul, jadi berkelahi lama ini, akhirnya Bima bisa membunuh ular tersebut yang melilit dirinya, menancapkan kukunya, namanya Ponconoko. Ternyata maknanya, ular yang melilit dirinya itu adalah karakter jelek, akhlak jelek yang ada dalam dirinya, itu yang harus dibunuh, itu yang harus dihilangkan. Cara menghilangkan dengan senjata pamungkas, senjata paling hebat di dunia. Napa niku? Ponconoko. Ponconoko itu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sebagai andalan. Harus dijaga. Tapi kita biasanya hanya formalitas, pokoknya sholat, menggugurkan kewajiban. Ini sebenarnya adalah yang harus dijaga Bapak Ibu. Kalau jenengan sholat bisa Allahu Akbar. Nah kalau saya lebih sakti lagi, sholat itu bisa membelah diri menjadi 5, bahkan lebih. Begitu Allahu Akbar, ono TV, itu saya bisa sholat bisa sambil melihat TV. Wah hebat toh, karena mendengar TV. Oh kok beritanya iki. Begitu sholat Allahu Akbar, anak saya lewat, itu tahu. Bahkan yang lupa-lupa, aduh, engkau wayai garap ini di kerjaan, wayai nanti kunciku tak jadi hilang ono dek ini. Nah, itu sampai eling kabeh, itu namanya membelah diri. Itu. Jadi kita yang keempat, syaratnya untuk menuju Allah yaitu menaklukkan berbagai godaan ujian dengan mengandalkan sholat 5 waktu. Akhirnya di tengah samudera, Bima bertemu seorang dewa kecil, namanya Dewa Ruci. Wajahnya itu sama dengan Bima. Sosok Dewa Ruci ini tidak lebih besar dari telapak tangannya Bima. Kemudian Dewa Ruci memerintahkan Bima, kalau ingin mencari air kehidupan, masuklah ke dalam telinga kiri saya. Awalnya Bima agak ragu, saya besar, ini ada kecil kok Dewa Ruci, kok saya suruh masuk. Disuruh bersengaja masuk lewat telinganya Dewa Ruci, tanpa dipikir, tidak usah pikir, tidak usah menggunakan akal, tapi menggunakan hati. Akhirnya Bima berhasil masuk ke telinganya Dewa Ruci yang kecil itu, dan di dalamnya mendapati dunia yang maha luas. Dunia yang luar biasa luasnya. Dari cerita ini, Bima masuk ke dalam telinganya Dewa Ruci. Maknanya, orang yang melakukan perjalanan menuju Allah itu tidak mudah tertipu dengan mata. Kenapa? Karena mata itu cenderung dengan akal. Tapi kalau telinga itu lebih dekat dengan hati. Dasarnya
Waj'alna sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dalam satu kalimat, sam'a itu mufrad atau tunggal, sementara absara itu jamak, afidah itu jamak juga dari fuad. Hal ini menunjukkan bahwa satu pendengaran itu mengalahkan 1000 mata. Sekali lagi, satu pendengaran itu mengalahkan 1000 mata. Kita di balik tembok ini, kita nggak bisa melihat, nggak tahu, tapi kita bisa mendengar. Oh, itu suara Pak Teguh. Oh, ini suaranya Pak Mukson. Itu kita bisa mendengar. Apa rahasia dari telinga? Organ yang pertama kali berfungsi adalah telinga. Makanya begitu kita lahir diazani. Ketika kita mau meninggal, yang dituntun itu melalui apa? Telinga. Allah, telinga. Jadi manfaat itu mata Bapak Ibu, tapi barokah itu adalah telinga. Mata dengan jagat timur tidak kelihatan, tapi seorang murid dipanggil gurunya dari jarak yang jauh itu sudah mendengar. Kenapa? Karena telinganya tengen. Sekali lagi, mata hubungannya dengan akal, kalau telinga hubungannya dengan hati. Bapak Ibu, saat Bima masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci inilah, saat Bima masuk ke dalam tubuhnya sendiri inilah inti ajaran Dewa Ruci. Tampak cahaya di situ melambangkan sejatinya sholat. Jadi sholat yang sebenar-benarnya sholat itu intinya di sini. Mengapa sholat? Karena sholat atau sujud adalah esensi kita paling dekat dengan Allah. Fasjud waqtarib. Sholat adalah sarana mencapai puncak kenikmatan, bertemu, berkomunikasi dengan Allah. Mi'rajul mukmin dia sholat. Jadi mi'rajnya orang mukmin menuju ke Allah, menuju ke atas, itu adalah melalui sholat. Nabi Isra Mi'raj, kita mi'rajnya melalui sholat itu. Sholat menurut Imam Al-Ghazali adalah roksul ibadah, inti dari ibadah. Sholat adalah ibadah yang paling utama, paling dicintai Allah, dan paling dibanggakan oleh Allah. Ngapunten. Bahkan kalau jenengan tidak zikir, tidak melakukan ibadah yang lain, sholat toh di dalamnya itu sudah cukup, doa-doa dan sebagainya sudah lengkap semuanya Bapak Ibu. Cuma selama ini kita formalitas, yang penting sholat. Nah itu. Begitu pentingnya sholat Bapak Ibu. Rasulullah ini, kalau yang lainnya perintah puasa melalui malaikat Jibril, perintah zakat melalui malaikat Jibril, tapi khusus sholat. Allah panggil sendiri Kanjeng Nabi Mi'raj, bertemu dengan Allah, menyampaikan yaitu sholat. Luar biasanya sholat. Begitu pentingnya sholat, tidak pernah sekalipun Rasulullah meninggalkan namanya sholat ini. Inilah pentingnya sholat. Sholat secara fikih, kita biasanya membahas. Insya Allah kiai-kiai sudah banyak membahas arkana sholata utawi piro-piro rukun sholat itu sab'ata asyara, anak 17, ada 17 mulai takbir sampai salam. Itu sudah dibahas. Yang akan kita bahas, tapi tidak hari ini, insya Allah pertemuan berikutnya, yaitu sholat hakikat sejatinya sholat yang sebenar-benarnya sholat. Itu bagaimana? Itulah inti ajaran dari Dewa Ruci pada saat masuk di dalam
perutnya, di dalam tubuhnya Dewa Ruci. Bima masuk, di situ ada tentang sholat. Akhirnya dari cerita itu Dewa Ruci mengatakan bahwa air kehidupan tidak ada di mana-mana. Sebab air kehidupan berada di dalam diri manusia itu sendiri. Ini sebenarnya ilustrasi, gambaran ke dalam diri kita. Karena perjalanan sejati menuju kepada Allah itu adalah perjalanan ke dalam diri. Jadi syarat yang kelima, menemukan yang hakiki, tempatnya di dalam dirinya, tidak di mana-mana. Walaupun Bima sudah kemana-mana, ke gunung, ke gua, ke hutan, ke samudera, tapi hakikat kehidupan, air kehidupan ada di dalam diri. Kesimpulannya Bapak Ibu, perjalanan spiritual manusia yang pertama adalah kepatuhan kepada guru. Kita harus sambung kepada guru. Kalau guru kita wafat, kita bacakan Fatihah. Yang kedua, yaitu kita bersihkan diri kita, taubat, meninggalkan kehormatan dan kekayaan. Yang ketiga, setahap demi setahap kita ridho akan takdir Allah dan kita terus bersyukur. Yang keempat, bisa menaklukkan godaan dan ujian dengan senjata sholat 5 waktu. Dan yang terakhir, menemukan yang hakiki, tempatnya di dalam diri, tidak di mana-mana. Walaupun Bima tadi sudah kemana-mana, tetapi tidak di mana-mana. Inilah Bapak Ibu yang dipesankan oleh Murabbi Rohina, guru spiritual saya, Kiai Haji Asrori Al-Ishaqi. Beliau adalah mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Dulu jamaahnya namanya Majelis Al-Hikmah. Kita pernah ke sana, jamaah Sirajul Mutakin, yaitu di Kedinding Surabaya sana. Itu ada makamnya beliau. Pesannya, wis tenanono, sing temenan anggenmu ibadah ngadep nang Gusti Allah. Umur 40 munggah, gak perlu, gak usah golek nang kono-kono. Artinya kita tidak perlu mencari, tidak perlu melakukan pencarian kemana-mana. Karena di dalam dirimu itu ada sir. Hal inilah yang mengarahkan kita masuk ke dalam hati. Menyelam ke kolbu, ke lubuk hati yang paling dalam. Dalam arti masuk ke dalam hati kita, yaitu Baitullah, Ka'batullah, masjid yang sebenar-benarnya masjid. Hadis qudsi riwayat Abu Dawud. Rasulullah bersabda, qalbun mu'min Baitullah. Allah tidak di bumi, Allah tidak di langit, Allah tidak di mana-mana. Allah di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Sekali lagi, hadis qudsi riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, qalbun mu'min Baitullah. Allah tidak di langit, Allah tidak di bumi, Allah tidak di mana-mana, tapi Allah ada di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Hati inilah Bapak Ibu yang disebut baladun aminun, negeri kedamaian, negeri kesentosaan, negeri ketenangan. Semoga Allah memberikan hidayah petunjuk kepada kita, ihdinas syiratal mustaqim, dan semoga bermanfaat bagi kita semua dalam menghadap kepada Allah. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم